Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar mengenai teori ya. Jadi teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sebelum membahas teori masuknya Islam ke Indonesia, sebenarnya untuk membahas masuknya Islam ke Indonesia, setidaknya ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah siapa, ya? Siapakah yang membawa Islam ke Indonesia? Siapa? Orangnya siapa? Yang kedua adalah kapan, ya? Kapan itu menunjukkan waktu. Jadi kapan Islam sampai ke Indonesia itu kapan, ya? Yang ketiga adalah bagaimana. Bagaimana itu pertanyaan berkaitan dengan proses. Jadi bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia itu bagaimana? Nah, yang keempat, dari mana? Dari mana ini pertanyaan tempat, ya. Dari mana datangnya Islam ke Indonesia, ya. Kelima adalah pertanyaan yang sifatnya kritis, yakni pertanyaan mengapa. Nah, ini pertanyaan yang cukup berat karena mengapa Islam ada di Indonesia. Nah, itu pertanyaan yang cukup berat. Tapi anak-anak nggak usah khawatir, Bapak sudah siapkan materinya. Hari ini kita akan mencoba mengulas satu persatu dari pertanyaan tersebut. Kita akan mencoba menjawab, kita akan mencoba belajar bersama. Belajar sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ya. Langsung saja, poin utama kita adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ada setidaknya 4 teori, jadi ada setidaknya 4 teori. 4 teori itu gampangnya atau mudahnya bisa kita pahami sebagai 4 pendapat, ya. Pendapat dari seorang ahli tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Ingat-ingat, yang pertama adalah teori Gujarat. Teori yang berasal dari Gujarat. Teori Gujarat ini adalah bunyinya seperti ini. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat. Gujarat itu adalah suatu wilayah yang ada di India, ya, dan dibawa oleh pedagang yang waktu itu berdagang hingga sampai ke Indonesia. Nah, pendukung dari teori ini adalah pendukung itu ahli yang mendukung atau ahli yang membenarkan teori ini adalah, yang pertama adalah Snoek Hurkronje, yang kedua adalah W.F. Sutherland dan Bernard H.M. Fleck, ya. Jadi ada 3 orang itu. Apa dasarnya atau apa buktinya? Buktinya adalah yang pertama, timbulnya kekuatan politik Islam yaitu saat adanya kerajaan Samudra Pasai. Jadi mereka mengklaim bahwa adanya kerajaan Samudra Pasai itu bukti bahwa Islam berasal dari Gujarat. Yang satu. Yang kedua adalah keterangan Marco Polo. Jadi Marco Polo ini adalah seorang penjelajah, ya, yang berasal dari Italia. Keterangan Marco Polo yang pernah singgah ke Perlak. Perlak itu berdekatan dengan Samudra Pasai di Sumatera gitu. Yang pernah singgah ke Perlak tahun 1292. Ia bercerita bahwa di Perlak sudah ada penduduk yang memeluk agama Islam. Jadi abad ke-13 itu di Perlak itu sudah ada penduduk yang memeluk agama Islam, ya. Ya, tentu kok kita tahu kalau Marco Polo bisa bercerita seperti itu karena sumbernya adalah sumber dari tulisan, ya. Yang ketiga adalah batu nisan. Bukti yang ketiga adalah batu nisan. Batu nisan itu batu kuburan, gitu kan.
batu nisan Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat. Jadi Malik Al-Saleh satu kerajaan raja dari Samudra Pasai, itu nisannya itu coraknya mirip yang ada di coraknya mirip dengan batu nisan yang ada di India atau Gujarat seperti itu. Yang keempat adalah hubungan dagang antara Nusantara atau Indonesia dengan Gujarat yang tak terpisahkan, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu teori Mekah. Jadi diingat, yang pertama teori Gujarat, yang kedua adalah teori Mekah, ya. Teori Mekah ini berbunyi, jadi dalam teori itu ada 3 yang akan kita bahas. Bunyinya seperti apa, pendukungnya siapa, dan buktinya seperti apa, ya. Bunyinya teori Mekah adalah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, ya. Adapun yang membawanya adalah orang Arab atau bangsa Arab yang juga berprofesi sebagai pedagang atau pendakwah. Nah, jadi masuknya abad ke-7 yang membawanya orang Arab. Ini adalah atau bangsa Arab. Ini adalah bunyi dari teori Mekah, ya. Yang kedua, pendukungnya siapa? Pendukungnya adalah Profesor Dr. Hamka, salah satu ulama itu kan yang berasal dari Indonesia. Kemudian ada Van Leer, ya. Kemudian ada T.W. Arnold, ya. Buktinya apa? Buktinya adalah pada abad ke-7 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat kampung Arab, atau didasarkan juga dari berita atau tulisan dari Tiongkok. Jadi kalau teori Gujarat tadi abad ke-13 berdasarkan karena apa? Karena sudah ada kerajaan tuh abad ke-13. Nah, dengan teori Mekah adalah menyanggah, teori yang menyanggah dari teori Gujarat. Nah, itu kan kerajaan. Tapi abad ke-7 itu sebenarnya sudah ada loh penduduk yang beragama Islam, atau bahkan sudah ada perkampungan Arab itu di ujung Sumatera gitu kan. Nah, buktinya ini tadi. Yang kedua adalah kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i atau Mesir plus Mekah. Jadi kerajaan Samudra Pasai yang kamu dukung itu Gujarat gitu kan, mazhabnya Syafi'i loh. Orang Islamnya itu bermazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Syafi'i itu berasal dari Mekah. Nah gitu. Nah, ketiga adalah raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, sedangkan gelar Al-Malik tersebut adalah gerakan dari bangsa Mesir gitu kan. Jadi nggak bisa itu diklaim dari teori Gujarat gitu kan, karena gelar Al-Malik itu berasal dari Mesir, nah, ya, Jazirah Arab begitu kan. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia, ya. Teori Persia ini berbunyi Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia atau bangsa Iran, dan berdasar pada tradisi Islam di Indonesia atau coraknya Syiah. Nah, jadi Islam ke Indonesia itu juga berasal dari Persia loh. Nah, gini. Buktinya apa, Pak? Buktinya ini corak Islam yang ada di Indonesia itu mirip Syiah. Syiah, sedangkan Syiah itu berasal dari Iran atau Persia begitu. Jadi buktinya apa lagi, Pak? Buktinya ini, yang pertama adalah peringatan 10 Muharram, ya, atau hari Asyura, itu meninggalnya Husain bin Ali, itu kan yang dihormati oleh Islam Syiah, terutama yang ada di Jawa atau di Sumatera. Nah, itu peringatan 10 Asyura itu adalah tradisi Islam Syiah yang ada di Persia, ya, terutama di Jawa sama di Sumatera, itu kan yang kental dengan peringatan Asyura, ya. Kalau di Jawa ada Nyuro begitu kan, kalau di Sumatera ada
peringatan Tabut. Nah, itu peringatan meninggalnya Husain bin Ali ya. Kemudian ada lagi nih, kesamaan ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar yang dari Indonesia dengan Al-Halaj Iran. Jadi antara Syekh Siti Jenar tokoh Indonesia ini dengan Al-Halaj tokoh dari Iran itu ada kesamaan ajaran agamanya, yaitu tasawuf ya. Syekh Siti Jenar dengan Manunggaling Kawula Gusti ya. Al-Halaj juga begitu kan. Jadi ada kesamaan. Nah itu padahal dari Persia loh, tidak dari Mekah, tidak dari tidak dari Gujarat, tapi itu dari Persia. Corak Islam yang ada di Persia itu ya seperti itu. Nah, begitu. Kemudian yang keempat adalah teori Cina ya. Teori Cina ini berbunyi Islam di Indonesia berasal dari China ya. Asumsinya atau pendapatnya berdasarkan pada adanya kebudayaan China yang ada di Indonesia. Jadi ini mirip-mirip dengan teori Persia ya. Jadi Islam itu bukan hanya dari Persia, Mekah dan Gujarat loh. Ada juga yang dari Cina loh. Nah gitu. Dari Cina, mengapa dari Cina? Loh kok bisa Pak dari Cina? Nah, karena corak Islam yang ada di Indonesia juga berdasarkan bukti arkeologis. Bukti arkeologis itu adalah bukti fisik ya, bukti fisik berupa benda nyata ya, yang berasal dari Cina. Nah, contohnya ini. Asumnya kebudayaan Cina yang ada di Indonesia. Sumber tulisan dari Cina yang ada di Kelenteng Sampokong yang ada di Semarang itu ada yang menuliskan bahwa Islam dari Cina. Yang kedua adalah bukti arkeologis di Masjid Agung Demak, Masjid Kasepuhan Cirebon, kemudian Masjid Kudus tertempel piring porselin dari Cina ya. Yaitu adalah tertempel piring porselin dari Cina. Jadi mirip coraknya juga, coraknya itu juga mirip dengan Islam yang ada di Cina. Juga bukti fisiknya ada, bukti fisik, bukti arkeologis yang ada di Indonesia seperti itu, terutama di Masjid Agung Demak, Cirebon, Kudus. Ini loh ada porselin atau piring yang berasal dari Cina. Berarti kan Islam juga berasal dari Cina. Bahkan ada rumor-rumor seperti itu bahwa beberapa wali songo itu juga berasal dari negeri Cina ya. Begitu. Jadi terus kesimpulannya apa Pak? Yang benar yang mana? Jadi kalau kita belajar sejarah, kita tidak boleh menghakimi itu benar itu salah ya. Jadi kita mengkolaborasikan. Karena apa? Karena teori-teori tersebut bisa dikatakan benar semua. Karena apa? Karena ada bukti, ada asumsi, kemudian ada penelitiannya sebelumnya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi keempat-empatnya bisa dikatakan benar. Jadi Islam itu kalau kita berpikir lebih jauh, bahwa Islam itu pertama kali muncul di mana? Di Mekah ya. Kemudian orang-orang Mekah itu sebelumnya, kalau kita sudah belajar kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, bahkan sampai kerajaan Turki Utsmani ya, itu kan Islam sudah menyebar tuh ke India, sudah ke China juga, sudah ke Gujarat, ke Mekah apalagi ya kan. Jadi yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah para pedagang yang juga berprofesi sebagai pendakwah itu kan, yang mungkin asalnya dari Arab. Kemudian yang pertama memang dari Arab jelas, karena Islam yang pertama kali Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab. Tapi penyebarannya itu kan sampai ke Persia atau Iran, sampai ke India atau Gujarat, sampai ke Cina. Jadi orang-orangnya itu yang membawa ke Indonesia itu berasal dari beberapa tempat begitu. Nah,
Jadi pertanyaan yang belum kita jawab adalah mengapa ya? Mengapa Islam bisa sampai ke Indonesia? Nah, itu setidaknya ada penjelasan sedikit dari Bapak. Yang pertama adalah semangat dakwah ya. Semangat dakwah orang-orang Islam itu yang ingin menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh dunia seperti itu. Jadi dengan timbulnya semangat dakwah itu, maka Islam bisa sampai ke Indonesia. Nah, karena apa? Dengan semangat dakwah itu, ya sambil menyelam minum air lah ya. Para pedagang itu sambil berdagang atau sambil berdakwah malah yang jadi utama dengan berprofesi sebagai pedagang, nah, seperti itu. Yang kedua adalah memang dulu ada perintah dari sultan-sultan atau raja-raja Islam terdahulu bahwa Islam harus menyebar ke seluruh dunia ya. Corak terutama masa Turki Utsmani ya, masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Itu memang ada perintah-perintah dari beberapa raja bahwa Islam itu harus ekspansif. Ekspansif itu apa? Islam itu harus kita sebarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, kritik dan saran dari anak-anak semua, Bapak sangat terbuka lebar. Kita akan belajar bersama-sama lagi. Kita akan mengkaji sejarah Islam di Indonesia dengan cermat, tepat, dengan ringkas begitu. Kalau bisa ya yang juga lengkap. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Bapak tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anak-anakku, ini adalah lampiran peta ya. Contoh lampiran peta di mana jalur perdagangan waktu itu. Nah, jalur perdagangan juga bisa dikatakan sebagai salah satu jalur masuknya Islam ke Indonesia ya. Kita bisa lihat di situ ada Arabia, kemudian ada Mesir, kemudian bahkan ada yang ke Eropa, Persia, India, China. Kemudian mereka berdagang. Yang biru itu menunjukkan jalur laut, yang merah adalah jalur perdagangan darat ya. Jadi mengapa Islam bisa datang ke Indonesia? Itu salah satunya dari jalur perdagangan laut ya, yang menunjukkan jalur biru itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.